Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu kehilangan. Saya yakin semua manusia yang hidup dalam dunia menginginkan kebahagiaan yang dalam genggamannya itu langgeng, abadi, cukup lama. Tapi ternyata manusia punya rencana, Allah berkehendak lain. Kebahagiaan di alam dunia itu tidak ada yang abadi. Peribahasa mengatakan hidup dalam dunia ibarat roda berputar. Kadang di atas, di samping, di bawah. Senang, bahagia, biasa, susah. Kadang-kadang tertawa, terbahak-bahak, biasa, nangis. Hujan, kemarau, pagi, siang, sore, malam. Laki-laki, perempuan. Itulah hukum alam. Yang kita kenal adalah sunnatullah. Ada bahagia, ada sengsara. Ada senang, ada susah. Ketika orang sedang bahagia-bahagianya hidup mereka senang. Rasanya tidak ada kekurangan, sempurna hidup mereka. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Boleh jadi ada yang kehilangan suaminya. Ada yang kehilangan istrinya. Ada yang kehilangan ayahnya. Ada yang kehilangan ibunya. Ada yang kehilangan anaknya. Ada yang kehilangan kekayaannya. Dalam hidup suatu saat siapapun Anda yang namanya manusia pasti akan mengalami kehilangan. Boleh jadi ditinggal suami karena bercerai. Ditinggal istri karena bercerai. Boleh jadi karena kematian. Boleh jadi mungkin suaminya kabur pergi dengan perempuan lain. Istrinya kabur dengan laki-laki lain. Banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita yang disebut dengan kehilangan. Boleh juga kita mati duluan, harta yang masih ada. Boleh juga kita masih hidup, harta yang sudah melayang. Kehilangan demi kehilangan pasti terjadi dengan diri kita masing-masing. Saya yakin Anda semua pernah merasa kehilangan. Pernah nggak? Pasti, itu pasti. Abdel pernah? Pernah lah. Kehilangan apa? Kehilangan uang tadi nih di sini Ya. ya. Jadi kehilangan itu pasti. Ketika orang merasa kehilangan, tadi Abdel bilang, ada yang cepat pulih, langsung beradaptasi dengan keadaan. Ada yang lama, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Apa yang bisa membedakan? Orang yang kalau kehilangan cepat bisa mengatasi masalah, situasi dan kondisi. Dengan orang yang tidak mengatasi masalah, hanya satu, iman kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, dia yakin ini ketentuan Allah, maka dia akan menerima apapun yang terjadi dengan dirinya. Anda lihat surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian manusia kecuali semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya pasti diberikan petunjuk. Allah akan mencatat segala sesuatu. Bu, rukun iman yang keenam apa? Kodok dan kodok. Percaya kepada kodok dan kodarnya Allah. Kalau orang yang kehilangan, yakin seyakin-yakinnya dengan rukun iman yang keenam, apapun yang hilang dari dirinya, dia pasti menerima. Ini merupakan kehendak daripada Allah. Maka orang ini dijanjikan oleh Allah, yahdi qalbah, hatinya diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau orang yang dikit-dikit nangis, dia cengeng, terus kokosodan. Tahu nggak ya kokosodan? Atau apa? Ya, meronta-ronta ya. Meronta-ronta. Ya. Orang itu orang yang tidak beriman. Dia tidak yakin adanya Allah. Orang itu orang yang kafir, orang yang berputus asa. Kalau orang yang meronta-ronta, kalau orang yang meratap, kemudian ketika dia kehilangan dia meratap. Suatu saat orang yang meratap ini meninggal dunia. Sebelum dia taubat kepada Allah, Rasul menyatakan orang tadi tempatnya neraka jahanam. Karena orang tadi tidak beriman kepada Allah. Jangan meratap dengan kehilangan. Dunia ini adalah fana. Mana yang bako? Alam akhirat. Bu, dunia mah cuma sebentar. Bagaimana resepnya? Biar kita tidak sedih ketika kehilangan. Saya berikan kepada Anda pemirsa 2 resep. 1, sadar pemirsa. Keberadaan saya saat ini diapit dengan 2 ketidakadaan. Dulu saya tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Ibu-ibu dulu ada enggak? Sekarang ada. Mau ada terus apa mau tidak ada? Mau tidak ada.
Cuman siapa duluan? Silakan Silakan. Ibu daftar duluan. Saya enggak, Saya nyusul. Iya, saya juga nyusul. Resep yang kedua saya berikan buat Anda. Biar ringan kalau kita kehilangan. Yakin pemirsa. Waktu kita lahir ke alam dunia. Tidak bawa apa-apa. Sekarang semua yang genggaman kita. Rumah, mobil, motor, jabatan. Nanti meninggal tidak bawa apa-apa. Kalau dua resep ini dicamkan di hati Anda. Dipraktekkan dalam hidup. Saya yakin kehilangan apapun tidak membuat kita rasa dan gelisah. Tapi kita kembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka itulah orang yang akan selamat dunia sampai akhirat. Ya, oke, baik. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya, silakan. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yati Sumiati dari Majelis Taklim Al-Fitrah Garut Semangat, 1. Yati. Yang saya tanyakan sehubungan dengan tema yang dikemukakan. Andai kata kita punya anak semata wayang, laki-laki misalkan, terus nikah, udah tentu mendampingi istrinya, itu sebagai kewajiban suami. Bagaimana cara menghilangkan rasa kehilangan? Karena memang satu-satunya begitu. Ya. Otomatis kalau sudah punya istri, dia punya tanggung jawab pada istri dan keluarganya. Ya. Bagaimana caranya, solusinya agar kita ridho bahwa itu bukan milik kita, tapi kekeh hati tidak bisa dihilangkan dengan begitu Ya. saja. Oke. Terima Oke, kasih Teh. Mama. Sadarlah Ceyati, waktu Ceyati tinggal di rumah Ceyati, begitu menikah dengan suami Ceyati, langsung diboyong sama suaminya, emaknya ditinggalin apa enggak? Tinggalin. Kalau itu Anda menyadari, pasti Anda menyadari kita ini emang orang tua kayak agen. Dari kecil digedein, bodoh dipinterin, kemudian kita didik semuanya, udah hebat diambil sama orang, tapi itulah di situ amal kita. Jangan pakai sedih, karena memang sudah sunatullah. Ceyati juga dari emaknya diambil sama suaminya, pergi punya anak. Anaknya diambil, emang sudah begitu aturan hukum alamnya. Kalau ibu saya banyak putranya dan Ya. putrinya. Kalau misalkan Cuma satu. saya satu. Gitu. Walaupun satu, ibu saya anaknya juga banyak. 1, 2, 3, anak ke-9, semua 9 kawin tinggal sendiri. Saya di rumah juga tinggal sendiri, nggak apa-apa. Makanya terima takdirnya Allah. Inilah hidup. Enjoy aja. Justru Anda berpikir ada waktu luang buat saya ngaji, buat saya ibadah, buat saya bersosialisasi. Begitu pola berpikirnya. Ada kesempatan buat kita melaksanakan kewajiban sebagai manusia. Ya. Makasih Mama. Oke. Ya. Jangan Iya. sedih. Emang Iya. sendirian anak semua dikawin pada pergi. Iya. Kalau kawin kan anaknya jadi 2, Bu, malah rame. Ah, Iya, oke ya. Ya, Mas. Baik, sekarang kita akan saksikan pertanyaan yang ada dari masyarakat. Kita persilakan tayangannya. Ini anak saya fotonya. Umurnya sudah 25 tahun sampai sekarang ini, Mama Dede. Jadi saya tuh sedih, kadang-kadang saya mikirin selama ini nyariin anak saya tuh nggak pernah ketemu. Saya kalau ketemu lari. Saya tuh punya salah apa saya? Mama Wiji, Ega kangen, pengen ketemu, pengen main bareng. Pulang dong Mama Wiji. Terima kasih Mama Dede telah mendengarkan cerita saya, anak saya yang hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Miss ini kehilangan anaknya karena kabur, mah. Bukan karena meninggal gitu, tapi karena keinginan anaknya untuk pergi sendiri. Karena udah gitu dia tuna wicara gagu, bisu. Ya, gimana, mah? Yang namanya musibah hak manusia hidup. Anda lihat Al-Baqarah 155-156. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin walladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang namanya manusia suatu saat akan diuji oleh Allah dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar kepada aku untuk sobar. Siapa yang sobar, tiap dapat musibah dia beristirja. Saya dari Allah dan kembali kepada Allah. Ibu Miss putrinya kabur meninggalkan rumah. Dia tidak bisa bicara, meninggalkan anaknya usianya kurang lebih 4 tahunan lah. Itu namanya Ega. Saya yakin orang tua manapun pasti akan sedih.
dengan kondisi seperti ini. Tapi apa Anda dikata? Anda punya kewajiban nyari ke kantor-kantor polisi di mana atau di rumah sakit. Masalahnya anak Bu Mis ini lari. Bukan diambil orang. Lari nggak bisa bicara itu yang berat. Tapi itulah hidup. Saya yakin Bu Mis banyak saja sholat malam. Selain sholat wajib tentu saja. Bermohon kepada Allah. Biar putri daripada Bu Mis diselamatkan. Bu Mis diberikan kekuatan buat ngurusin Ega. Saya yakin Allah tidak tidur. Allah tidak akan lalai. Anda pasti punya tenaga, punya kekuatan buat membesarkan Ega. Dan suatu saat kalau Allah berkehendak dengan kudrat iradat Allah, putri Anda akan sadar, kemudian pulang mencari Anda ibunya dan juga mencari anaknya. Karena tali batin seorang ibu dengan anak sampai kapanpun tidak akan putus. Mudah-mudahan dia sadar untuk mencari putrinya. Ibu banyak saja berdoa kepada Allah. Iya. Terus ibu berusaha maksimal, insya Allah apa yang Anda kehendaki dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jangan berkecil hati, orang lain lebih banyak yang susahnya lebih susah daripada Anda. Insya Allah Bu Mis, kami dari sini dari Antv semua mendoakan ibu, ya kan Bu? Iya. Tapi Bu Mis bilang tadi memang sering ketemu kabur gitu kan, sepertinya memang menghindar. Menghindar. Iya, itu Iya. gimana ya Mah? Ini. Boleh jadi anaknya Bu Mis ini ada keinginan Ya. yang dalam keluarganya tidak tercapai. Dia melari keluar. Jadi artinya Bu Mis bisa melihat itu anak ada sehat walafiat, segar Iya. bugar. Tinggal didoakan saja. Mungkin hatinya keras. Itu ujian buat Bu Mis. Ya, gitu.